I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped, don't stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Rena Kurnia Ramadan, mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Sejarah akan menjelajahi sejarah lokal yang ada di Mojokerto, yaitu Candi Bajang Ratu yang berada di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Bajang Ratu atau yang dikenal dengan Gapura Bajang Ratu adalah gapura atau candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Bangunan ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal dan asing. Nama Bajang Ratu pertama kali disebut dalam Oudenkunding Verslag Uvi tahun 1915. Arkeolog Sri Soyatmi Satari menduga nama Bajang Ratu ada hubungannya dengan Raja Jayanegara dari Majapahit. Karena kata Bajang berarti kerdil, menurut kitab Pararaton dan cerita rakyat, Jayanegara dinobatkan tatkala masih berusia bajang atau masih kecil, sehingga gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu melekat padanya. Pengaruh kebudayaan besar Majapahit masih terasa dalam kepercayaan masyarakat Trowulan. Menurut kepercayaan lokal masyarakat di sana, suatu pamali bagi seorang pejabat pemerintahan untuk melintasi atau memasuki pintu gerbang Candi Bajang Ratu, karena mereka mempercayai bahwa yang datang di daerah Candi Bajang Ratu bisa mendatangkan nasib buruk. Kisah kebesaran Kerajaan Majapahit selalu mengusik dan menarik untuk dipelajari, bukan sebagai mitos tetapi sebuah fakta yang terbukti dari peninggalan mahakaryanya. Salah satunya adalah candi. Selain melambangkan situs religius, candi adalah simbol kemakmuran dan kesejahteraan kerajaan. Bangunan Candi Bajang Ratu mempunyai 3 bagian. Yang pertama ada kaki, tubuh, dan atap. Mempunyai semacam sayap dan pagar tembok di kedua sisi. Kaki gapura sepanjang 2,48 meter. Struktur kaki tersebut terdiri dari bingkai bawah, badan kaki, dan bingkai atas. Bingkai-bingkai ini hanya terdiri dari susunan sejumlah pelipit rata dan berbingkai bentuk genta. Pada sudut-sudut kaki terdapat hiasan sederhana, kecuali pada sudut kiri depan dihias relief menggambarkan cerita Sri Tanjung. Di bagian tubuh di atas ambang pintu ada relief hiasan kala dengan relief hiasan sulur-suluran, dan bagian atapnya terdapat relief hiasan rumit berupa kepala kala diapit singa, relief matahari, naga berkaki, kepala garuda, dan relief bermata satu atau monocle Cyclops. Fungsi relief tersebut dalam kepercayaan budaya Majapahit adalah sebagai pelindung dan penolak mara bahaya. Pada sayap kanan ada relief cerita Ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang. Keseluruhan candi terbuat dari batu bata merah, sama seperti candi-candi yang umumnya pada candi di daerah Jawa Barat, Pekanbaru, ataupun Sumatera Utara. Sangat berbeda dengan daerah candi di daerah Jawa Tengah yang terbuat dari batu andesit. Bagian dalam candi membentuk lorong yang membujur dari barat ke timur. Anak tangga dan lantai lorong terbuat dari batu. Bagian dalam atap candi juga terbuat dari balok batu yang disusun membujur utara, selatan, membentuk ruang yang menyempit di bagian atas. Atap candi berbentuk meru atau gunung, mirip limas bersusun dengan puncak persegi. Setiap lapisan dihiasi dengan ukiran dengan pola limas, terbalik dan pola tanaman. Pada bagian tengah lapisan ketiga terdapat relief matahari yang konon merupakan simbol kerajaan Majapahit. Walaupun candi ini menghadap timur barat, namun bentuk dan hiasan di sisi utara dan selatan dibuat mirip dengan kedua sisi lainnya. Di sisi utara dan selatan dibuat relung yang menyerupai bentuk pintu. Di bagian atas tubuh candi terdapat ukiran kepala garuda dan matahari diapit naga.
Relief binatang bertelinga panjang dan relief naga diperkirakan pada Gapura Bajangratu berasal dari abad ke-13 dan 14. Sejak didirikan Gapura ini belum pernah dipugar sama sekali, kecuali usaha-usaha konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915. Pada tahun 1989, Gapura Bajangratu mulai dipugar dan selesai tahun 1992. Fungsi dari Candi Bajangratu diperkirakan didirikan pada abad ke-13 dan ke-14 untuk menghormati Raja Jayanegara. Perkiraan ini didasarkan pada relief Sri Tanjung di bagian kaki Gapura yang menggambarkan cerita peruatan. Kitab Pararatun menjelaskan bahwa Jayanegara wafat pada tahun 1328. Sirata Dinar Mengkapopongan Bisekaring Crings Gapura Pratistaring Antarwulan. Selain itu, ada pendapat lain mengenai fungsi dari Candi Bajangratu. Bentuknya yang mirip Gapura Paduraksa atau Gapura beratap dengan tangga naik dan turun membuat candi ini disebut sebagai pintu gerbang Keraton Majapahit. Perkiraan ini didukung oleh letak Candi Bajangratu yang tidak jauh dari bekas Istana Majapahit. Penampakan dari Candi Bajangratu, candi yang seluruh bangunannya terbuat dari batu bata merah kecuali anak tangga dan bagian dalam atapnya, itu menempati area yang cukup luas. Sesuai bentuknya yang merupakan gapura beratap, Candi Bajangratu menghadap kedua arah, yaitu timur dan barat. Ketinggian candi sampai puncak atap yakni 16,1 meter dan panjangnya 6,74 meter. Gapura Bajangratu mempunyai sayap di sisi kanan dan kiri. Pada masing-masing sisi yang mengapit anak tangga, terdapat hiasan singa dan binatang bertelinga panjang. Bagian dalam candi membentuk lorong yang membujur dari barat ke timur. Anak tangga dan lantai lorong terbuat dari batu. Kemudian bagian dalam atap candi terbuat dari balok batu yang disusun membujur ke utara dan selatan, membentuk ruang yang menyempit di bagian atas. Atap candi berbentuk meru gunung yang mirip dengan limas, sebagai simbol dari kerajaan Majapahit. Keterkaitan budaya lokal dengan Candi Bajangratu adalah kemampuan yang dimiliki suatu pendukung budaya untuk membuktikan seberapa kuat dasar-dasar kepribadian budayanya pada saat menghadapi akulturasi budaya. Pada beberapa ahli berpendapat bahwa kearifan lokal yang di dalamnya berbicara mengenai kecerdasan masyarakat pendukung kebudayaan. Masyarakat Jawa sebagai penghasil artefak kebudayaan monumental Candi Bajangratu dianggap kental dengan kebudayaan pada masa Majapahit. Menggali nilai-nilai Majapahit untuk dijadikan budaya Jawa. Meskipun demikian, kebudayaan asli masyarakat Jawa kuno masih tetap mampu bertahan. Kemampuan lokal masyarakat Jawa kuno muncul dalam budaya sebagai kompleks aktivitas dan kompleks hasil kebudayaan. Salah satu kompleks hasil kebudayaan dapat menampilkan lokal genius adalah relief. Relief merupakan hiasan candi yang dipahat di badan candi. Candi Bajangratu sebagai salah satu candi yang ada di daerah Trowulan banyak dihiasi dengan motif-motif yang menggambarkan kemampuan lokal masyarakat Jawa dalam menerima kebudayaan Majapahit. Kemampuan lokal tersebut ditunjukkan untuk kreativitas seniman pahat yang menunjukkan kemandirian dan kemampuan menuangkan sifat dan kondisi asli masyarakat Jawa, baik sifat dan kondisi fisik maupun sifat dan kondisi budayanya. Sifat dan kondisi asli tersebut sekaligus menjadi cerminan kemampuan masyarakat Jawa pada saat itu. Relief kiranya dapat menjadi wahana untuk memproyeksikan pandangan, ide, atau aspek-aspek utama dalam masyarakat yang memahat relief candi-candi di Indonesia. Sampai saat ini masih belum terungkap secara jelas teori akulturasi kiranya dapat dijadikan pertimbangan bahwa dengan melihat unsur-unsur Indonesia asli dalam relief,
yang memahat relief dimungkinkan banyak menggunakan seniman lokal Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan terbukanya ruang pengambilan unsur-unsur kebudayaan Majapahit yang hanya mungkin dilakukan jika pelaku budaya memiliki kesamaan dengan kebudayaan asli Majapahit kuno. Masyarakat penerima kebudayaan dalam proses akulturasi ini dapat dilihat sejauh mana atau seberapa kuat dasar-dasar kepribadian budaya penerima. Menyebutkan bahwa kondisi ini dengan istilah lokal genius atau kecerdasan dalam kemampuan masyarakat lokal. Demikian untuk penjelajahan hari ini. Saya Rena Kurnia Ramadan pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.